Halo semuanya, jadi di video ini saya akan membahas 5 kearifan lokal yang ada di kota Palembang. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas legenda Pulau Kemarau. Pulau Kemarau adalah sebuah pulau kecil yang berada di tengah Sungai Musi. Dan pulau ini dikenal karena legenda tentang kisah cinta tragis antara Tan Bun An dan Siti Fatimah. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, Tan Bun An, seorang pemuda kaya raya dari Tiongkok, datang ke Palembang bersama rombongannya untuk berdagang. Dan di sanalah ia bertemu dengan Siti Fatimah, putri dari seorang bangsawan Palembang, dan keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Ketika Tan Bun An kembali ke Tiongkok untuk memberitahu keluarganya, ia membawa kabar bahagia itu. Keluarganya sangat senang dan menyiapkan banyak hadiah untuk dikirimkan bersama rombongan Tan Bun An ke Palembang. Hadiah itu disimpan di dalam guci-guci besar, namun sayangnya bagian atas guci ditutupi oleh sayur-sayuran. Saat guci-guci itu sampai ke Palembang, keluarga Siti Fatimah melihat bahwa isi guci tampak seperti hanya berisi sayuran. Mereka merasa dihina, seolah keluarga Tan Bun An meremehkan keluarga mereka. Karena kesalahpahaman itu, Tan Bun An marah dan kecewa. Ia memerintahkan agar semua guci dibuang ke Sungai Musi. Ketika guci terakhir diangkat untuk dibuang, guci itu dan pecah. Barulah terlihat bahwa isinya ternyata bukan sayuran, melainkan emas dan barang-barang berharga. Tan Bun An menyesal karena telah salah paham dan terburu-buru mengambil keputusan. Ia pun melompat ke sungai tersebut. Tan Bun An sangat menyesal karena telah salah paham dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia pun melompat ke sungai untuk mencari kembali hadiah-hadiah tersebut. Namun, ia tidak muncul lagi ke permukaan. Melihat kejadian itu, Siti Fatimah ikut terjun, menyusul orang yang dicintainya. Menurut legenda, di tempat keduanya tenggelam, kemudian muncul daratan yang kini dikenal sebagai Pulau Kemarau. Nilai sejarah dari Pulau Kemarau terletak pada hubungannya dengan jejak hubungan dagang antara Palembang dan Tiongkok pada masa lampau. Legenda ini menggambarkan bahwa sejak dahulu sudah ada interaksi budaya, pertukaran barang, dan perjalanan pelaut asing yang melewati Sungai Musi. Pulau Kemarau juga menjadi simbol cerita rakyat dan menjadi identitas budaya di wilayah Palembang. Pesan moral yang bisa kita pelajari adalah bahwa kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Kesalahpahaman yang tidak diklarifikasi bisa melahirkan penyesalan besar. Selain itu, legenda ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian sebelum membuat keputusan, serta betapa berharganya kejujuran dan komunikasi dalam hubungan. Tentu harus dipikirkan bagaimana manajemen yang baik agar ke depan Dul Muluk bisa lebih survive, lebih bagus. Mudah-mudahan saja dari saat ini ke depan Dul Muluk ini tidak pernah punah, tidak pernah mati, tetap yayo lakoyo. Ampun ayahanda. Iya. Begini ayahanda, Ananda ingin sekali belajar ke asing negeri ayahanda. Apakah ayahanda mengizinkan? Anandaku, Ananda Abilingsar, ayah berpikir terlalu susah. Oh sepertinya ya. Engkau berlayar belum biasa. Oh, Ayahanda khawatir kalau engkau binasa. oh ya Allah, oh sepertinya. Mati Prabuna anaknya. Anandaku, Binasa. ayahmu ini sudah tua. Itu ya. Satu-satunya engkau penyambung nyawa. Oh, Perbuatan yang tidak baik jangan engkau bawa, agar ayahmu tidak kecewa. Baiklah, yang kedua saya akan membahas kearifan lokal Dul Muluk. Dul Muluk adalah salah satu teater tradisional khas Palembang yang sudah ada sejak abad ke-19. Kesenian ini berbentuk drama panggung yang memadukan dialog, nyanyian, pantun, musik, dan tari. Dul Muluk biasanya dimainkan pada acara adat, perayaan, dan pesta rakyat. Dul Muluk berasal dari cerita bertanjur Syair Abdul Muluk, sebuah kisah klasik Melayu tentang perjalanan hidup Pangeran Abdul Muluk. Kisah ini menceritakan perjuangan sang pangeran yang kerajaannya diserang hingga ia terpisah dari keluarganya. Abdul Muluk harus berkelana, menyamar, dan menempuh berbagai rintangan untuk merebut kembali kerajaan dan menyatukan keluarganya.
Dari sinilah muncul nama Dulmuluk yang kemudian dipentaskan di Palembang dengan gaya lokal. Dalam pertunjukannya, para pemain berdialog dengan bahasa Melayu Palembang, diselingi pantun, gurauan, dan juga lagu-lagu tradisional. Nilai sejarah Dulmuluk terletak pada perannya sebagai hiburan rakyat tertua di Palembang yang dipengaruhi budaya Melayu, Arab, dan juga lokal. Kesenian ini menjadi bukti bahwa masyarakat Palembang pada masa lalu telah mengenal seni teater, sastra lisan, dan pertunjukan musik. Nilai moral yang terkandung dalam Dulmuluk adalah pentingnya keberanian dalam menghadapi cobaan, kesetiaan terhadap keluarga, serta keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Pertunjukan ini juga mengajarkan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang dan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas kearifan lokal Yasaman. Yasaman adalah lagu tradisional yang sudah ada sejak lama dan dibariskan secara turun-temurun. Lagu ini biasanya dinyanyikan menggunakan bahasa Melayu Palembang dengan irama yang ringan, ceria, dan sangat khas. Karena itulah Yasaman sering dinyanyikan dalam berbagai acara seperti pesta rakyat, hiburan, maupun kegiatan budaya. Ciri khas dari Yasaman adalah gaya tembangnya yang sederhana namun enak didengar. Lagu ini menggambarkan suasana kehidupan masyarakat Palembang zaman dahulu, mulai dari keseharian, candaan, sampai kebiasaan masyarakat yang dekat dengan seni pantun dan nyanyian. Walaupun terdengar sederhana, Yasaman sebenarnya menyimpan nilai budaya yang sangat kuat. Tradisi bernyanyi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Palembang sudah lama menjadikan musik sebagai bagian penting dari kehidupan, baik untuk hiburan maupun untuk mempererat hubungan sosial antar warganya. Nilai sejarah dari Yasaman terletak pada fungsinya sebagai warisan budaya lisan. Lagu ini menunjukkan bagaimana masyarakat Palembang di masa lalu mengekspresikan cerita dan emosi lewat nyanyian. Keberadaan lagu ini hingga sekarang menjadi bukti bahwa tradisi musik daerah memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya Palembang. Nilai moral yang bisa kita ambil dari Yasaman adalah ajakan untuk tetap ceria, menikmati hidup, dan menjaga hubungan baik antar sesama. Lagu ini juga mengingatkan kita bahwa budaya daerah adalah bagian dari jati diri yang harus dilestarikan. Dengan mengenal dan menyanyikan Yasaman, kita ikut menjaga warisan budaya agar tidak hilang dimakan waktu. Baiklah, yang keempat saya akan membahas kearifan lokal pempek. Pempek adalah makanan tradisional khas Palembang yang dibuat dari ikan dan sagu. Disajikan dengan kuah cuko yang asam, pedas, dan juga manis. Pempek bukan sekedar makanan, tapi sudah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Palembang. Sejarah pempek dipercaya berasal dari masa kolonial pada abad ke-16 hingga ke-17, ketika masyarakat Palembang banyak mengolah ikan hasil sungai Musi. Untuk mencegah agar ikan tidak mudah busuk, masyarakat mencoba mencampurkannya dengan tepung tapioka yang menjadi adonan yang lebih tahan lama. Dalam cerita rakyat, ada tokoh yang disebut Apep, seorang kakek keturunan Tionghoa yang pertama kali menjual makanan ikan dicampur dengan tepung yang disebut APP hingga muncullah nama pempek. Pempek dulu dijual dengan cara dipikul keliling oleh pedagang di kampung-kampung. Ada banyak bentuknya juga, seperti kapal selam, lenjar, keriting, dan juga adaan. Meskipun sudah modern, proses pembuatan tetap mempertahankan kearifan lokal. Nilai sejarah pempek terletak pada perannya sebagai bukti interaksi budaya Palembang, terutama perpaduan kuliner Melayu dan Tionghoa. Pempek juga menjadi jejak inovasi masyarakat Palembang dalam mengelola hasil sungai Musi, sehingga makanan ini akhirnya menjadi ikon kota sampai sekarang.
Nilai moral dari pempek adalah bahwa kreativitas dan kerja keras dapat melahirkan sesuatu yang bermanfaat dan menjadi kebanggaan daerah. Pempek mengajarkan bahwa tradisi yang dijaga dan diwariskan dapat memperkuat identitas suatu masyarakat. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas kearifan lokal Bukit Jempol. Bukit Jempol adalah salah satu bukit ikonik di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang bentuknya menyerupai ibu jari tangan. Selain unik secara bentuk, bukit ini dipercaya menyimpan cerita rakyat dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. Menurut cerita rakyat, Bukit Jempol terbentuk dari jejak seorang raksasa yang konon pernah melintasi wilayah Lahat pada zaman dahulu. Saat raksasa itu menapakkan tangannya, salah satu jarinya meninggalkan bekas besar di tanah yang kemudian berubah menjadi bukit berbentuk jempolan itu. Versi lain menyebutkan bahwa bukit ini digunakan sebagai penanda arah perjalanan oleh para leluhur pada masa lampau. Bagi masyarakat Lahat, Bukit Jempol bukan sekedar bebatuan alam. Warga percaya bukit ini menjadi tempat yang diberi tanda alam, sehingga digunakan sebagai arah perjalanan, tempat beristirahat para pemburu, hingga lokasi berkumpulnya warga saat kegiatan adat tertentu. Hingga kini, bukit ini menjadi lokasi wisata alam dan bukit hubungan masyarakat di Lahat dengan lingkungan sekitar. Nilai sejarah Bukit Jempol terletak pada fungsinya sebagai penanda alam dan titik orientasi bagi masyarakat alam dalam beraktivitas. Cerita rakyat tentang raksasa mencerminkan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Nilai moral Bukit Jempol. Nilai moral yang dapat dipetik adalah bahwa manusia harus menghargai alam sebagai bagian dari kehidupan. Bukit Jempol mengingatkan bahwa alam tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai penurun pelindung warisan yang harus dijaga oleh generasi berikutnya. Baiklah, dari 5 kearifan lokal yang sudah saya jelaskan, kita dapat melihat bahwa setiap tradisi, baik legenda, kesenian, maupun kuliner, memiliki nilai sejarah dan pesan moral yang penting untuk dilestarikan. Semoga melalui video ini kita semakin memahami dan mencintai budaya daerah kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.